Halo guys, ketemu lagi dengan gue Niko. Kali ini gue mau sharing tentang latihan yang bisa kalian lakukan di rumah nih. Ya, ini nggak perlu kalian sampai datang kalau misalkan memang kalian nggak sempat atau memang belum member ke suatu fitness center. Kalian bisa ngelakuin ini di rumah, ya. Jadi ini video ini memang gue buat untuk melengkapi video gue yang kemarin ya. Nanti linknya gue kasih tahu yang video yang ini sama yang ini. Nah, nanti kalian bisa coba praktekin di rumah. Ya, siapa tahu aja memang berhasil ya. Minimal ya kalian bisa turunin ya 0,5 sampai 2 kilo dalam 1 minggu, itu udah oke banget buat gua. Ya, kalau kalian memang bisa, itu bahkan lebih. Ini harus kalian lakukan sama yang video kayak kemarin video gue yang kemarin yang soal diet. Kalau bisa kalian kombinasiin ya. Jadi antara kalian diet juga, kalian juga ngelakuin latihan ini di rumah. Oke, hari ini gue mau sharing tentang 5 latihan. Oke, yang pertama adalah squat. Oke, squat itu apa sih? Squat itu adalah latihan untuk melatih otot paha dan otot bokong. Ya, jadi kalian nih buat yang memang cewek, apalagi ya terutama ya, yang mau pahanya bagus, bokongnya bagus, kalian boleh coba nih. Oke, caranya gimana? Oke ya. Yang pertama kalian harus sejajar, kakinya harus sejajar. Nggak boleh terlalu lebar, nggak boleh terlalu sempit juga ya. Jadi kalian tangannya di depan dan jongkok, jangan sampai ke bawah. Dan angkat lagi, bangun lagi, jongkok lagi sampai bentuknya kalau bisa kalian sampai 90 derajat ya, 90 derajat. Oke, jongkok, bangun, jongkok lagi, bangun lagi. Oke, seperti ini ya. Jadi gerakannya kalian bisa lakuin seperti ini. Nah, berapa set? Kalian bisa ngelakuinnya antara 10 sampai 15 kali dalam satu set. Oke, berapa set sih yang kalian harus lakukan? Minimal gua saranin untuk 4 set. Jadi kita ngomong repetisi ya. Jadi satu repetisi itu 10 sampai 15 kali. Oke. Nah, kalau misalkan berapa kali kita ngelakuinnya 4 kali, berarti 4 set. Jadi 12, anggaplah 12 satu repetisi ya. 12 kali 4. Nah, itu yang kalian lakukan. Oke, istirahatnya berapa lama? Istirahatnya hanya butuh 30 sampai 1 menit aja, nggak boleh lama-lama ya guys. Jadi kalian bisa ngelakuin ini sebanyak 4 set. Oke, ini gunanya adalah untuk bagian paha dan bokong. Dan satu lagi yang kalian perlu tahu, untuk latihan squat ini, latihan ini banyak banget mengeluarkan kalori. Karena apa? Yang kalian latih adalah otot paling besar di dalam tubuh kita, yaitu otot paha dan bokong. Oke, lanjut. Oke, yang kedua adalah lunges. Latihannya seperti apa? Sama kayak squat. Itu gunanya adalah untuk bagian paha dan untuk bagian bokong. Ya, yang kalian perlu lakukan adalah kalian berdiri dan kaki yang kanan atau yang kiri maju satu. Oke, seperti ini, dan kalian balik lagi. Oke, bergantian kakinya, angkat lagi, iya. Jadi kakinya itu bergantian kanan dan kiri. Oke, di sini kalian gunanya adalah sama sebenarnya ngelakuin squat, tapi ini variasinya aja. Oke, ototnya sama nggak? Ototnya sebagian besar adalah sama. Tapi kalau yang seperti ini, kalian jadi nggak bosen ya ngelakuin squat, jadi kalian bisa bervariasi sendiri. Oke, kenapa sih gue cantumin 2 olahraga kaki di sini? Karena satu, tujuan kita adalah membakar kalori lebih banyak. Dan yang kalian perlu ketahui, kalau misalkan bagian kaki atau bagian lower body ini adalah latihan yang banyak mengeluarkan energi. Jadi otomatis yang kalori yang keluar adalah lebih banyak. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalian bisa lakukan sama ya seperti yang tadi. Satu set itu ada 10 sampai 15 kali.
kalian boleh atur sendiri, tapi kalian harus ngelakuin sebanyak 4 set. Ya. Jadi habis ngelakuin squat tadi, kalian ngelakuin lunges ini. Ya. Jadi intinya kalian antara satu latihan dan latihan berikutnya itu kalau bisa jedahnya jangan terlalu banyak atau jangan terlalu lama, ya, biar ototnya nggak relax lagi. Jadi ntar lama-lama jadi kalian jadi malas, ya. Oke, yang ketiga apa sih? Nah, yang ketiga adalah push up. Nah, kita tahu lah semua orang bisa push up. Push up untuk gunanya apa sih? Push up itu gunanya untuk melatih otot bagian dada. Oke, intinya mengencangkan. Oke, bagi kalian yang perempuan jangan takut latihan push up ini ya. Jadi kalian bisa menggunakan latihan ini untuk mengencangkan. Oke, jadi mengencangkan dengan repetisi yang 10 sampai 15. Jadi cewek cowok, kalau misalkan bagi kalian yang laki-laki terutama, menurut kalian misalkan 10 sampai 15 itu kurang, kalian bisa ngelakuinnya 20 sampai 25 kali dalam satu set. Itu bisa kalian lakukan selama 4 set. Jadi kalau untuk laki-laki kalian bisa sampai 100 dalam satu setnya habis, berarti kalian bisa sampai 100 kali. Tapi kalau untuk wanita 40 kali sampai setnya habis juga oke. Jadi 10 gitu ya. Oke, latihannya seperti apa? Oke nih, banyak orang yang menanyakan soal gimana sih latihan push up yang benar. Oke, latihan push up yang benar adalah tangan kalian harus sejajar dengan bahu. Tapi lebarnya kalian harus lebih lebar dari bahu sedikit. Intinya kalian boleh lurus dengan bahu atau kalian lebih lebar sedikit dari bahu, ya. Bisa divariasiin. Oke. Ya, terus selanjutnya adalah kalian menurunkan badan kalian sampai ke bawah tapi nggak boleh sampai nempel. Oke, jadi badannya itu nggak boleh nempel sampai ke lantai ya. Oke, jadi kalian turun terus naik lagi. Oke, nafas penting nggak? Nah, sekarang mau balikin nafas. Oke, nafas itu juga penting. Jadi kalian juga pada ngelakuin latihan apapun. Oke, kita ngomong push up dulu. Push up itu jadi pada saat kalian di bawah, kalian menarik napas. Pada saat kalian di atas badannya, kalian bisa buang napas. Ya, jadi simpelnya kayak gitu. Tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Jadi pada saat beratnya kalian harus membuang nafasnya. Jadi kalau kalian menurut kalian nafas kayaknya nggak penting, nggak. Nafas juga termasuk yang penting. Sama kalau pada saat yang squat tadi. Pada saat kalian tadi turun, kalian tarik nafas. Pada saat kalian berdiri, kalian boleh buang nafas. Jadi lakukan itu sampai repetisinya habis. Balik lagi tadi ke push up. Oke, push up ini kalian bisa lakukan tadi yang seperti gue bilang, laki-laki atau perempuan juga boleh. Perempuan nggak perlu takut nanti jadi otot dadanya apa segala macam, nggak. Jadi kalian bisa maintenance, jadi bisa untuk mengencangkan lah istilahnya ya. Oke. Ya. Yang penting pada saat apapun yang kalian latih, core itu harus kalian kencangkan. Jadi bagian perutnya itu memang bukan otot perut ya, tapi otot yang mengelilingi perut. Oke, untuk bagian core sendiri nanti gue jelasin lagi ya. Core itu apa? Oke, yang berikutnya yang keempat. Yang keempat adalah plank. Plank. Kelihatannya mudah nih plank. Tapi kalau kalian rasakan, ini yang tadi gue bilang, latihannya adalah untuk otot core. Ya. Oke. Core ini adalah otot yang menyelimuti dia punya tulang belakang dan bagian otot perut ya, terutama ya, bagian perut kalian ya. Jadi beda sama yang kalau kalian pikir oh itu six pack, bukan. Itu bukan bagian otot depannya, itu termasuk, tapi core itu adalah yang bagian sekelilingnya. Ya, apapun itu kalian harus mengencangkan, istilahnya jangan dilepas ya, core-nya tuh harus dikencangkan gitu ya. Oke, plank ini gunanya adalah memperkuat otot core kalian. Jadi latihannya seperti apa? Oke. Jadi pada saat kalian melakukan plank ini, posisi badannya mirip banget dengan push up.
tapi kalian menaruh tangannya dengan badannya ya, badannya. Oke, kita lihat. Nah, pada saat kalian posisi lurus, kalian nggak boleh badannya itu ke bawah, kalian juga nggak boleh badannya itu ke atas. Jadi bagian pantatnya itu nggak boleh ke bawah atau bagian itu harus ke atas. Jadi nggak boleh, dia harus ada di tengah-tengah, lurus ya. Oke, berapa lama ini kalian lakukan? Oke, ini nggak dihitung dari berapa lama. Tapi kalau kalian bisa lakukan dalam satu kali plank ini, kalian bisa 15 detik misalkan, 20 detik, atau kalau nggak ada stopwatch, kalian bisa ngitung dari 1 sampai 10. Jadi itu sama aja sebenarnya. Jadi plank itu hanya menahan tubuh kita pada saat lurus ya. Ingat, core-nya juga harus dikunci ya. Oke. Nah, kalian bisa ngelakuin ini sama. Jadi satu set itu kalian bisa 10, 15 atau 20 detik. Ya. Setelah itu kalian ngelakuin sama sampai 4 set. Oke. Latihannya kalian perhatiin ya. Jadi kalian bisa coba-coba di rumah. Jadi itu adalah plank. Oke, yang terakhir adalah sit up. Nah, ini populer banget lah. Kita tahu semua orang kalau mau bentuk perut bilangnya sit up, ya kan? Apapun itu, katanya mau ngecilin perut bilangnya sit up latihannya. Tapi makan nggak dijaga, sama aja menurut gua. Jadi intinya adalah sebenarnya olahraga ini melengkapi dari program diet kita. Ya, kenapa? Makanya waktu itu di video sebelumnya gue bilang kalau misalkan diet tanpa olahraga itu kayak lu mandi tapi nggak pakai sabun, sama aja kan? Nah itu dia. Oke, kita balik lagi. Cara latihannya adalah simple sih sebenarnya. Kita tahu lah latihan posisi sit up ya. Oke, kita lihat. Nah, posisi kakinya itu seperti ini ya. Nah, badannya pada saat naik, punggungnya itu jangan sampai keangkat. Jadi bagian pinggang di bokong ke pinggang itu jangan sampai keangkat ya. Gerakannya kalian perhatiin ya. Oke. Nah, jadi yang kalian lakukan adalah mengangkat bagian dari tengah badan kalian itu sampai ke atas ya. Jadi istilahnya itu pinggangnya itu enggak keangkat. Kalian perhatiin ya gerakannya ya. Jadi kalian bisa ngelakuin di rumah. Nah, ini melatih untuk bagian abs-nya kita ya. Nah, kalian bisa lakukan seperti ini. Jangan lupa kalian harus konsentrasi. Jadi ngerasain otot apa yang kena pada saat kalian latihan. Contoh gini, kalau kalian latihan dada ya kamu harus konsentrasi di bagian dada. Yang ototnya yang kena di bagian mana, berasa atau enggak, itu kalian harus rasakan ya. Jadi pikirannya sama ototnya harus connect nih. Nah, sama kalau bagian perut ini juga banyak orang yang ngelakuin sit up ya. Asal badan yang angkat aja, tapi dia nggak ngerasain bagian mana yang ototnya yang kena gitu loh. Ya. Jadi kalian harus perhatiin. Ya, kalian boleh perhatiin. Nah, ini sama kalian ngelakuin ini 10 sampai 15 kali dalam satu set. 10 sampai 15 kali dalam satu set. Kalian ngelakuinnya berapa kali? Sama 4 set. Gua nggak minta kalau kalian harus banyak-banyak, cukup sampai 4 set aja menurut gua. Jadi dari 5 latihan yang tadi, kalian bisa langsung praktekkan nih. Jadi habis tadi kalian latihan squat, langsung ke lunges. Oke, lunges, kalian langsung ke push up. Habis push up, kalian ke plank. Habis ke plank, kalian bisa melakukan sit up. Nah, simple kok. Kalau kalian bisa melakukan ini ditambah dengan diet kalian, minimal yang kemarin gua share di video sebelumnya, kalian bisa, menurut gua ya pribadi ya, kalian bisa menurunkan 0,5 sampai 2 kilo dalam 1 minggu. Oh, kok dikit banget. Kalau bayangin kalau kalian bisa dalam 1 bulan, berarti 4 sampai 8 kilo dalam 1 minggu. Kalau misalkan turunnya lebih, berarti itu bonus buat kalian. Berarti dietnya lebih bagus, latihannya juga lebih sempurna ya. Jadi inti yang dari gua share yang tadi adalah kalian bisa lakukan latihan-latihan tadi dengan berat kalian, atau kita sebut di sini latihannya adalah body weight training ya, tanpa gunain alat, hanya menggunakan matras sudah jadi. Kalian bisa bakal kalori lebih banyak. Kalau misalkan kalian sendiri kesulitan nih
dalam melakukannya, kalian boleh muterin lagi nih video-video gua. Ya, caranya seperti apa kalian liatin, gerakannya nggak boleh salah. Oke? Jadi kalian minimal ada panduannya nih dari video-video yang gua bikin tadi. Ya, moga-moga kalian bisa berhasil dari cara diet yang kemarin, dan ini sekarang gua bikin untuk cara 5 latihan. Oke? Semoga kalian bisa berhasil. Next di video berikutnya nanti gua akan sharing lagi latihan-latihannya. Jadi kalian bisa kombinasiin nih. Jadi hari ini 5, next video juga 5, ya kan? Jadi 5. Jadi kalian juga nggak kepanjangan videonya, ya. Semoga kalian berhasil jalanin dietnya dan juga berhasil jalanin olahraganya, ya kan? Ini kalian bisa lakukan di rumah. Jadi hujan nggak masalah. Oke, kalau males ya balik lagi kalian. Kalau kalian udah dikasih yang enteng aja males, kalian nggak mau lakuin ya apa boleh buat, ya gitu ya. Jadi next videonya gue akan bikin yang lebih seru lagi. Oke? Makanya jangan lupa kalian di like, subscribe, sama di komen di video gue yang ini. Kalian kira-kira kedepannya butuh apa, untuk latihan apa, untuk diet apa. Semoga gue bisa jawab. Jadi kita bisa sharing-sharing aja. Oke? Jadi di sini gue bukan menggurui ya, tapi kita coba untuk sharing kedepannya. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Kalian juga udah support gua dengan dukung channel ini, jadi gua ada timbal baliknya ke kalian, gua sharing apa yang menurut gua atau sepengalaman gua ini baik buat jaga kondisi, apalagi dalam pandemi kayak gini ya. Kalian mesti keadaannya sehat terus. Oke? Thank you udah nonton dari awal sampai habis. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke, dan see you.